Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dia selalu menolong setiap kita. Siap-siap ibadah di gereja masing-masing ya. Puji Tuhan. Katakan pujian ini memberkati. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Dia lawat, dia sembuh, dia suci. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget hari ini, hari Minggu, hari beribadah. Kami datang memuji Engkau Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. In Jesus name. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Darah Yesus mengalir. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongmu. Sehelai di rambutku dan rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanmu, Dia pelihara kita seumur hidupku. Tuhan selalu pasti menolong. Tuhan selalu pasti memberkati. Pandanglah burung-burung di udara, kasih sayangnya sempurna. Apalagi saudara dan saya ciptaan Tuhan yang sempurna. Dia sangat amat baik. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharamu seumur hidup kita. Dia memberkati, Dia menguduskan, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan seumur hidup kita. Dia menyembuhkanmu, Dia lawat hidup kita. Percaya, katakan amin. 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 Puji Tuhan. Shalom semuanya. Yang menyapa Pastor MD rame banget ini, dari dalam kota, luar kota, bahkan dari luar negeri. Senang banget disapa
Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara seiman yang terkasih dimanapun berada, damai di hati setiap kita, puji Tuhan. Yang ada di TikTok, Facebook, dan di YouTube, serta di grup doa, WhatsApp, dan Telegram ya, puji Tuhan. Hari Minggu ini, Pastor Andy akan membagikan satu renungan, yaitu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Tinggalkan hidup yang lama, yang jahat, yang gelap. Hidup yang lama, hidup yang gelap, hidup yang jahat, itu kita makan dari roti anggur kefasikan. Maka disebut orang-orang fasik. Hari ini saya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan makan roti hidup. Ya, kita akan makan firman kehidupan yang membuat hidup kita menjadi baru. Yuk pertama-tama kita mau dengar Time for Bible. Setelah ini kita akan mendoakan serta ditambahkan beberapa informasi bagi saudara-saudara yang di Balikpapan atau yang sudah ada sejak tadi di seputar gedung Geraha IHS Balikpapan. Yuk kita Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semua kita sama-sama siap menerima, mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Amin. Yang terambil dari kitab Amsal pasal yang keempat ya. Mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Puji Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayat 14 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Amsal pasal 4 ayat 14 sampai 22. Firman Tuhan bagi saudara, selamat mendengarkan. Bapak Ibu terkasih, janganlah menempuh jalan orang fasik, jangan. Ya. Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat, jangan ya. Jauhilah jalan itu. Ingat, jangan, dan kita harus jauhi jalan itu. Sekali lagi, janganlah melaluinya. Jangan ya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Jadi kalau ada jalan orang jahat, kita disuruh menyimpan. Ya, jangan ikuti maksudnya. Ayat 16. Karena jalan itu membuat mereka tidak dapat tidur bila sebelum atau bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat nyakitin orang. Bible mencatat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Ayat 17. Karena apa? Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah melihat firman Tuhan, bagaimana ternyata orang yang makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, mereka kesukaannya melakukan kejahatan. Suka berbuat jahat. Hatinya itu tidak tenang satu hari kalau belum jahatin orang. Ternyata mereka makan roti kefasikan. Kesukaannya melakukan kefasikan, seperti mereka berbuat fasik itu menjadi makanan mereka. Dan berbuat lalim itu menjadi minuman mereka. Maka saudara-saudara, di gereja saudara biasanya ada roti dan anggur, ya, itu dibagikan, ya, setiap gereja masing-masing beda. Namun hari ini saudara-saudara, Maret
3 hari Minggu jam 8 sebentar ini, Pastor akan juga bukan hanya mengadakan makan gratis dalam rangka syukuran, ya. Kalau makan gratis itu tiap minggu kita adakan, ya, sudah sejak ini kita mulai melayani. Namun hari ini ada bawa oleh-oleh, dapat berkat teri Medan. Jadi kita kasih tambahan, wih seru ini, pagi-pagi makan yang hot. Juga nanti kita akan membagikan roti dan anggur, ya, sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadi siapa yang makan roti dan anggur perjamuan ini, Bapak Ibu sekalian, mereka akan hidup dalam kebenaran, ya, dan akan mematahkan kecanduan hidup fasik. Kecanduan hidup lalim akan dipatahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Roti dan anggur yang suci, yang kudus, sebentar akan kita bagikan juga, itu gratis. Juga Pastor hari ini sudah janji akan membagikan, tapi ini jumlah terbatas ya, healing water, ya, bagi saudara-saudara nanti yang pagi ini kesempatan ikut ibadah di Balikpapan bersama Pastor Andy, akan Pastor bagikan air doa, healing water secara gratis, tetapi sekali lagi jumlahnya terbatas karena sekarang saja orang-orang mulai berdatangan. Saya info di medsos ini supaya saudara lihat apa yang saya ucapkan, ya saya belajar melakukan gitu ya. Puji Tuhan, dengan firman yang kita baca ini membuat kita semua mengerti bahwa untuk kita hidup benar, kita butuh Tuhan Yesus. Dengan kita kekuatan sendiri, hobinya manusia itu, habitnya suka bikin dosa, bikin jahat, hidup dalam kelaliman. Maka semua itu bisa dipatahkan dengan darah Yesus. Galatia pasal 3:13, ya, kutuk dipatahkan dengan darah Yesus. Kecanduan hidup lalim, kecanduan hidup dalam kejahatan, kefasikan, kiranya lewat pelayanan hari ini dan doa-doa sebentar, baik live streaming maupun nanti saudara yang berkesempatan hadir di pelayanan di Balikpapan, saudara kita berikan sukacita ini dari Tuhan. Ya, kalau syukuran memang saya sudah komitmen ketika Pastor Andy keluar pelayanan, sebelumnya kita syukuran, kembali kita syukuran. Nah, kemarin minggu lalu sebelum pelayanan ke Samosir ada syukuran, dan sekarang sudah kembali ke Balikpapan, saya ajak syukuran karena tamu-tamu yang hadir saya anggap adalah keluargaku yang terkasih. Jadi saya senantiasa ajak untuk syukuran, ya. Jadi itu tadi sedikit tambahan yang Pastor sampaikan mengenai bahwa kesukaan orang fasik itu suka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, dan kita mau patahkan dengan roti dan anggur simbol tubuh Kristus, roti dan anggur suci yang diberkati, memberikan kita makna hidup yang baru. Saya mau tanya, siapa yang sudah bosan dengan hidup yang lama, kalah, gagal, jahat? Kalau tidak nyakitin orang, kita nggak bisa tidur. Engkau sudah merasa bosan hari ini, angkat tanganmu. Kalau itu saudara, saya dorong saudara, datanglah ke gereja di mana engkau tinggal, atau di kota di mana engkau stay, atau di mana engkau berjemaat. Saya percaya hari ini berkat Tuhan, kelepasan hidup yang baru dicurahkan bagi saudara yang datang ke tempat ibadah masing-masing. Kalau saudara misalnya di Balikpapan mau coba-coba datang, monggo kerso, puji Tuhan. Di samping itu, senang banget hari ini Pastor ditemani oleh Ibu Rohani saya, Pastor Hana, yang datang hari Jumat kemarin untuk menguatkan saya, di mana Pastor masih dalam suasana sedih karena satu-satunya adik saya itu sudah pulang duluan ke sorga. Jadi beliau sempatkan sampai hari Senin
besok kembali ke, saya belum tahu apakah tujuan Surabaya ke Jakarta, tetapi saya syukur sama Tuhan, Ibu Rohani, Pastor Hana bisa datang dan juga bisa bersama-sama sebentar. Pastor Andy akan sharing bagaimana kesaksian Pastor Hana ini menurut saya luar biasa karena dokter medis sudah memvonisnya umurnya sisa tinggal 10 bulan paling lama. Tetapi berkat Tuhan, kesembuhan itu nyata. Kesembuhan ilahi itu real dan ada. Hari ini kalau tidak salah sudah 11 tahun Pastor Hana hidup sehat, hidup dalam kesembuhan, dan dia senantiasa punya satu slogan yang selalu dibagikan dengan kami singkat ATM. ATM itu singkatan Aku Terima Mujizat. Slogan ini dia bagikan kepada orang lain. Dan kalau saudara misalnya beruntung atau saudara misalnya punya kesempatan hari ini tidak kebetulan bisa mendengar kesaksiannya langsung di Balikpapan, saudara-saudara, ini juga satu kesempatan yang sangat indah sekali. Puji Tuhan. Pastor lanjutkan ya firman Tuhan sampai 22 ayat 18 sekarang. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Setelah kita sebentar ya, saudara-saudara juga nanti dapat perjamuan di gereja masing-masing. Biarlah hidup kita bukan lagi hidup dalam kegelapan, kelaliman, tapi lewat roti dan anggur ya, yang tadinya kita roti anggur kelaliman, kefasikan, sekarang roti dan anggur yang suci, simbol tubuh Kristus. Kita menjadi hidup orang benar. Kita akan menempuh jalan orang benar. Dan jalan orang benar seperti cahaya fajar yang apa? Kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sementara jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung, ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanglah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin, amin. Iya, amin. Betul sekali. Ada masukan dari Grace Risma Uli Tambunan. Kok kenapa ya Pastor tidak ajak sekalian? Ini Pastor live dari kamar dan Pastor Hana juga istirahat di hotel. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga karena kepagian kan kasihan. Biasa mungkin mau siap-siap dulu untuk prepare pelayanan. Karena hari ini beliau juga memberkati bukan hanya di IHS. Beliau juga nanti akan hadir memberkati di pelayanan Gereja Betani. Puji Tuhan. Jadi sepanjang hari ini Pastor tahu Ibu Hana juga pasti hari yang panjang melayani Tuhan. Dan seberapa Pastor bisa dampingi, nanti kalau tidak nanti Bugem yang akan dampingi begitu. Puji Tuhan. Tapi yang pasti untuk di pagi di Grace Balikpapan nanti bersama-sama dengan Pastor Andy. Puji Tuhan. Jadi itu jawabannya ya. Iya, tapi sebentar kita usahakan jika ada live-nya di YouTube atau di Facebook atau di TikTok, nanti kami juga minta tolong Pastor Hana bisa menyapa di live streaming baik di YouTube kalau ada, TikTok dan Facebook ya. Karena yang biasa pegang kamera kasihan Pak Denny, mungkin kemarin bayangkan 4 hari kita itu keliling beberapa kota gitu ya. Jadi Pak Denny lagi kayak kecapean gitu, tapi dia usahakan bisa ikut. Kalau ikut kan bisa pegang kamera, kalau nggak ada kasihan nggak ada yang pegang kamera. Jadi belum tahu juga bagaimana ini nanti sebentar. Tuhan tolonglah pelayanan yang penting bisa jalan, jiwa-jiwa boleh mengalami Kristus, dan ibadah ini boleh mendapat berkat Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang bisa Pastor share hari ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik,
Mari kita akan memberkati air minum masing-masing. Sekali lagi, untuk Balikpapan khusus hari ini, kalau saudara misalnya ada di Balikpapan, mau coba datang, nanti kita akan bagikan gratis healing water ya. Tapi sekali lagi dalam jumlah terbatas, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, angkatlah air minum masing-masing. Sekali lagi, bukan ini ya, dan tidak harus ini, tapi air minum masing-masing sama. Karena yang membuat air minum kita jadi berkat buat tubuh kita bukan karena label ini, bukan karena dari tangan hamba Tuhan siapapun, tetapi karena doa dalam berkat Tuhan Yesus. Ya, ini hanya Pastor anggap souvenir lah siapa yang datang hari ini gitu. Yang souvenir air putih biasa yang kita kasih kemasan khusus, lalu kita doakan bersama-sama. Itu saja, supaya jangan salah arti seolah-olah pengkultusan ataupun harus air dari Pastor Andy. Tidak. Semua sama dengan baptisan. Baptisan itu bukan polanya, tetapi juga bukan di mana, atau bukan harus air yang paling bersih. Saya kadang-kadang baptis juga air yang ada kadang-kadang tidak terlalu bersih di sungai gitu ya. Tapi bukan itu yang utama. Yang penting dalam nama siapa engkau dibaptis gitu. Kira-kira seperti itu. Sama juga pernikahan. Pernikahan gitu tidak harus glamor, mewah gitu ya. Cincinnya tidak harus berlian, bahkan tidak harus emas. Ya, sederhana perak juga nggak masalah. Pernikahan menjadi sakral dan kudus bagi orang Kristen adalah bukan pesta di mana, tetapi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Jelas ya, air ini air biasa menjadi berkat, bukan karena dari tangan siapa, bukan karena doa hamba Tuhan khusus, tidak, tapi diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat sabda firman-Mu, mengucap syukur banget, dan kami siap terima hidup yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami sekarang mohonkan berkat untuk air minum kami masing-masing, untuk tubuh yang sedang sakit, lewat berkat doa, air ini menjadi healing water dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang meminumnya yang sakit, tubuhnya berkati, tubuhnya sehat, tubuhnya pulih. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Air minummu diberkati. Ini adalah air yang sudah diberkati, minumlah jadi berkat buat tubuh dan kesehatan Anda sekalian. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang, seperti di thumbnail yang hari ini di YouTube muncul. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, ada kesaksiannya. Kesaksiannya ini, saya sudah 2 hari ikut doa pagi seperti ini. Puji Tuhan, berkat doa dan air luar biasa. Mujizat Tuhan Yesus, saya sembuh dari sakit oyong hampir jatuh. Karena akibat diare, tensi saya 180/80. Puji Tuhan, saya sudah sembuh atas doa dan air yang saya minum. Saya yakin dan percaya Pastor dipakai Tuhan mengabarkan firman Tuhan dan menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan dan memberkati setiap kita. Kiranya hari ini lewat pelayanan doa dan air dan juga renungan dan pujian kepada Tuhan, pastinya saudara-saudara yang sakit, ada ribuan orang yang menonton ini, Bapak Ibu mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banget. Pastor nggak berlama-lama hari ini karena masih ada form doa mau diselesaikan, dan siap-siap juga untuk hari ini ada tambahan tugas penjemputan tamu dan prepare dan lain-lain, karena saat lagi Pastor juga akan memimpin kebaktian di Balikpapan, di Geraha YHS Balikpapan. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Marilah angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Lewat doa ini Tuhan, kami mohonkan berkat daripada-Mu. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian
diberkatilah engkau sepanjang hari ini. Engkau hari beribadah kepada Tuhan, ibadah dengan sungguh-sungguh, jaga langkah kakimu ke rumah Tuhan, jaga perkataanmu, karena kita sedang menyembah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak untuk disembah, Tuhan Yesus Kristus. Semua Bapak Ibu sekalian, tangan yang terangkat, tubuhmu diberkati, keluargamu diberkati, ibadah kita semua Tuhan memberkati. Lumbung-lumbungmu, studi-studi anak-anakmu, pekerjaan pelayananmu, yayasan, perintisan, usaha, semua diberkati. Doa-doa dan harapanmu semua diberkati. Disehatkan, dipulihkan, disucikan, dikuduskan, diselamatkan. Kami terima Bapa berkat-berkat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita diberkati, bersama saya katakan, Amin.